Hey ho Pop Gengs! Sebelum Masehi memang Indonesia belum ada. Yang ada ya kerajaan-kerajaan di masing-masing pulau. Kalau selama ini media-media membuat kita takjub dengan peradaban di luar sana, ternyata nih setelah ditelusuri peradaban kuno yang tersebar di pelosok Nusantara tidak kalah menakjubkannya. Mau tahu? Inilah dia bukti sejarah peradaban sebelum Masehi di Nusantara. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Liontin Zaman Emas. Liontin adalah gantungan atau mata yang menghiasi tampilan sebuah kalung. Kalau sekarang sih liontin bentuknya bisa macam-macam, mulai dari bentuk hati, segi 6, persegi, sampai oval. Harganya ya macam-macam juga, mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal, dan cuman bisa bikin ngiler doang. Nah ternyata nih liontin udah ada sejak zaman es loh Pop Gengs. Sejak tahun 1930, tim arkeolog Australia dan Indonesia sudah bekerja sama untuk menggali dan mencari tahu mengenai manusia purba yang ada di situs Gua Batu Kapur Leang Bulu, Betue, Maros, Sulawesi Selatan. Nah, 2 tahun lalu para arkeolog menemukan tanda-tanda manusia purba yang telah menggunakan perhiasan dalam kesehariannya di sana. Perhiasan tersebut dari hewan endemik yaitu manik-manik yang terbuat dari gigi babi rusa dan sebuah liontin yang terbuat dari tulang jari mamalia berkantung kuskus. Kedua hewan ini adalah spesies eksotis yang hanya ditemukan di Sulawesi. Hewan tersebut dianggap sangat penting dan menjadi simbol hubungan spiritual manusia dengan hewan. Di lokasi ini juga tempat penemuan lukisan tangan tertua sejak zaman es. Wah, nenek moyang kita ternyata artsy banget ya. Pranata Mangsa. Dunia mengenal sistem penanggalan yang ditemukan bangsa Mesir kuno, Cina, Maya, dan Burma. Tapi tahu nggak sih kalau nenek moyang kita juga punya loh, mulai dari Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Jawa juga ada. Nah kalau di Jawa sendiri sistem penanggalannya itu bernama Pranata Mangsa, yaitu sebuah sistem peramalan musim berdasarkan gejala-gejala alam dan umumnya berhubungan dengan tata letak bintang di langit yang digunakan dalam pertanian dan pelayaran. Jadi, nenek moyang kita dulu itu mempelajari gejala-gejala alam seperti musim hujan atau kemarau, musim tanaman berbunga atau berbuah, posisi rasi bintang, pengaruh bulan purnama, dan sebagainya. Dengan begitu mereka bisa bertahan hidup dengan memanfaatkan alam namun sekaligus melestarikannya. Gak kayak sekarang ya, banyak orang yang malah memilih bom ikan atau pakai pestisida sintetis untuk pertanian agar bisa mendapatkan hasil melimpah. Tapi ya ujung-ujungnya merusak juga. Tempe? Yang doyan makan tempe mana nih suaranya? Selain enak ya, tempe punya kandungan protein yang tinggi, murah lagi. Dan tahu nggak sih, tempe itu awalnya cuma ada di Indonesia. Nah, kata tempe sendiri sudah bisa ditemukan dalam bab 3 dan bab 12 manuskrip Serat Centini dengan setting Jawa abad ke-16. Ya, bangsa lain juga punya teknik mengolah kedelai dengan ragi juga. Namun, cuma nenek moyang kita yang menggunakan rhizopus, sejenis mikroba atau mikroorganisme pada tingkat sel untuk makanan. Canggih kan? Rumah Gadang, arsitektur rumah aman gempa. Jepang terletak di salah satu zona gempa bumi paling aktif di dunia, yakni cincin api Pasifik. Jadi nggak heran ya kalau mereka berusaha menciptakan teknologi rumah anti gempa mereka. Tapi jangan salah nih, di Indonesia juga rawan gempa karena berada di titik pertemuan antara 3 lempeng bumi. Mungkin karena itu ya, rumah orang-orang dulu dibuat dari kayu. Bukan cuma karena waktu itu belum ada teknologi membuat semen atau batu bata. Misalnya nih rumah Gadang di Sumatera Barat. Rumah Gadang sudah terbukti ketangguhan rekayasa konstruksi memiliki daya lentur dan soliditas saat terjadi guncangan gempa hingga berkekuatan di atas 8 skala Richter. Itu karena rumah Gadang tidak menggunakan paku sebagai pengikat, melainkan pasak sebagai sambungannya. Juga karena kaki atau tiang bangunan bagian bawah tidak pernah menyentuh bumi atau tanah, tapi dilapisi dengan batu sandi yang bisa meredam getaran gelombang dari tanah. Jadi kalau gempa, rumah ini hanya akan berayun atau bergoyang mengikuti gelombang yang ditimbulkan getaran tersebut. Futuristik banget ya nenek moyang kita.
Karinding, teknologi pengusir hama dengan gelombang suara. Nah, selama ini kita cuma mengenal karinding sebagai alat musik tradisional Sunda. Tapi tahu nggak sih, ternyata alat musik ini bukan cuma buat menghibur kita di kala sepi, melainkan punya kegunaan untuk mengusir hama. Loh, emang bisa? Nah, karinding ini terbuat dari pelepah kaung atau bambu berukuran 20 x 1 cm yang dipotong menjadi 3 bagian, yaitu bagian jarum tempat keluarnya nada, pembatas jarum, dan bagian ujung yang disebut dengan panenggel atau pemukul. Nah, jika panenggel ini dipukul, maka bagian jarum akan bergetar dan ketika dirapatkan ke rongga mulut, maka akan menghasilkan bunyi yang khas. Suara yang dihasilkan oleh karinding ini menghasilkan gelombang low decibel yang menyakitkan dan membuat konsentrasi hama buyar sehingga mereka menjauh dari ladang pertanian. Nah, ini nih baru pestisida ramah lingkungan. Si Gale-Gale. Tahun lalu kan ya, pada heboh tuh, ada robot Aptek Alpha First Robot seharga 7 jutaan yang bisa joget waka-waka dan Gangnam Style. Kalau di sini mah dari dulu kita udah punya robot tradisional bernama si Gale-Gale, yaitu patung kayu yang digunakan dalam pertunjukan tari saat ritual penguburan mayat suku Batak di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Upacara tersebut dilakukan dalam rangka mengusir petaka orang yang meninggal tanpa memiliki keturunan dan untuk menenangkan roh mendiang agar arwahnya tidak penasaran. Si Gale-Gale ini berasal dari kata gale yang artinya lemah, lesuh, dan lunglai. Selama menari-nari, patung ini dikendalikan oleh seorang pemain dari belakang yang mirip dengan boneka marionet yang menggunakan tali tersembunyi yang menghubungkan bagian-bagian patung melalui podium kayu berukir tempatnya berdiri. Kononnya, jumlah tali yang menggerakkan si Gale-Gale ini sama dengan jumlah urat yang ada di tangan manusia. Wah, keren dan penuh misteri ya. Pantesan digemari sama turis. Keris, kecanggihan teknologi penempaan logam. Pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan atau sebagai benda pelengkap sesajen. Tapi kalau sekarang ya, keris cuma jadi benda aksesoris dalam berbusana, simbol budaya atau menjadi benda koleksi seni. Nenek moyang kita udah mengetahui teknologi penempaan logam sejak lama banget. Nah, ini dibuktikan dengan melihat pahatan arca megalitik dan relief candi dari masa megalitikum sampai abad ke-10-11 penanggalan Masehi dan kebanyakan menampilkan bentuk-bentuk senjata tikam yang mirip senjata dari Dongson maupun India. Yang paling menyerupai keris ini adalah peninggalan megalitikum dari lembah Besema, Lahat, Sumatera Selatan dari abad 10-5 sebelum Masehi yang menggambarkan kesatria yang sedang menunggang gajah dengan membawa senjata tikam atau belati sejenis dengan keris. Wah, ternyata ada banyak bukti sejarah peradaban Indonesia yang gak keren sama peradaban bangsa lain ya. Gimana pendapat kamu setelah melihat video ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan kalau video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe karena berbagi itu menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching and bye!